Bukankah bukankah pas sahur justru orang insomnia nih malah makin melek, Ji? Apa 10 hari pertama kita lakuin ini, 10 hari kedua ini, 10 hari terakhir ini, gitu gimana, Ji? Malam ya, Itu kalau mandi malam sekali-sekali, tapi kan kalau tiap malam, masa dia main tiap malam? Bisa. Berani tuh keluar dari lingkungan yang toksik. Yes. Harus. Ada yang nggak berani. Jadi, dulu pada saat waktu kita bulan puasa, bulan Ramadan itu kita berpikir, wah nih bulan puasa nggak ada kerjaan nih, nggak ada off air nih, lari ke sana, ke trans. Kadang nih puasa mau lebaran, fobia pertanyaan kapan nikah. Oh, kapan? Kemarin kita soal puasa ada dampak sangat-sangat banyak tentang aura. Sekarang tentang kejiwaan. Yes. Maksudnya gimana tuh? Gini, Kur. Ternyata Puskesmas ini adalah salah satu cara pusat rehabilitasi jiwa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena dengan puasa ternyata bisa menyembuhkan yang namanya anxiety, fobia, ketakutan. Kalau misalkan menjalankan puasanya dengan benar. Fobia dan ketakutan segala macam. Dengan puasa tuh? Iya. Contoh misalnya apa tuh? Fobia atau ketakutan dengan puasa, maksudnya? Belum tahu nih gua. Nah gini, jadi kalau misalkan pada saat kita puasa, dengan benar-benar puasa yang tadi yang kemarin kita bicarakan, dia menjaga betul dengan, misalkan lu punya anxiety, punya yang insomnia, pada saat kita puasa, ternyata kan itu merupakan detox usus tuh, usus besar, usus kecil, itu merupakan detox. Bisa jadi insomnia kita terjadi karena usus kita kotor. Saat kita puasa dengan benar, dengan bagus, itu akan membantu proses penyembuhan yang namanya fobia, ketakutan atau juga insomnia. Oh, nah ini maksud gua ini ada beda nih fobia, insomnia nih. Iya. Insomnia dengan kita puasa kita bisa mengatasi insomnia, gitu kan tadi. Nah, bukankah pas sahur justru orang insomnia nih malah makin melek, Ji? Di siangnya dia tidur, bahkan sorenya dia tidur gitu kan, nunggu lagi di malam lagi tuh. Itu kalau menurut gua apakah berpengaruh atau emang dunia dia insomnia malah makin parah gitu? Ya. Gimana? Jadi kalau misalkan memang dia melakukan hal yang tepat, ini akan membantu. Tapi pada saat dia melakukan dengan hal yang sama, itu ya akan membuat semakin terjadi ya, Kur. Makanya kalau gue bilang adalah balik lagi nih adalah bagaimana dia memperbaiki pola hidupnya dia nih dengan bulan puasa. Karena dengan bulan puasa kan bulan disiplin nih. Sahurnya harus tepat, bukanya harus tepat. Nah, pada saat di bulan puasa inilah momentum yang pas untuk mendisiplinkan diri. Misalkan pada saat bulan puasa biasanya orang-orang yang nggak bisa tidur dengan asupan makannya yang kurang itu bisa tidur, Kur. Iya, tidurnya kan pas di siang tuh, Ji. Atau pas sorenya bahkan kan. Itu sore tuh paling orang ngantuk tuh, apalagi insomnia tuh siang sama sore kan. Ketika dia udah tidur, buka puasa, nah kadang dia ngantuk nih, ketiduran lah, abis sholat maghrib lah tiduran, dia sholat tarawih nih, abis sholat tarawih besok dia nongkrong tuh. Nah itu malah makin jadi, Ji, biasanya. Nah itulah kadang-kadang itu disitu pola hidupnya yang salah, pola makannya yang salah. Karena pada saat dia buka puasa dia terlalu banyak, nah kadar gulanya naik. Biasa kadar gula naik, ngantuk, ya kan? Harusnya kalau misalkan pada saat buka secukupnya aja, lakukan sholat segala macam. Nah biasanya orang-orang itu langsung tarawih, ya baru makan. Biasanya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau makan, ya boleh-boleh saja. Yang penting kita tahu nih pada saat makan ada jeda untuk jangan langsung tidur, karena pada saat gula kita naik tidur bahaya juga tuh. Makanya kalau misalkan pada saat kita di bulan puasa ini adalah untuk yang anxiety, insomnia bisa sembuh, yaitu dengan balik lagi pola makannya, pola asupannya harus benar-benar. Oke, untuk yang tadi lo sempet senggol juga adalah fobia tadi kan. Berpengaruh emang ya?
Sangat pengaruh. Fobia apa aja? Apa emang semua fobia? Nggak semua sih, cuma Contohnya? rata-rata banyak kan orang-orang yang fobia, misalkan fobia dengan kematian, fobia yang lain-lain, fobia ketakutan yang lain-lain ya. Contohnya? Contoh misalkan fobia ketakutan kematian, ya yang kita kemarin kita bahas tentang masalah poati itu ya. Itu biasanya kalau misalkan orang yang fobia ketakutan di bulan Ramadan ini dia puasa dengan baik, lalu mendengarkan kajian-kajian, pengajian-pengajian yang sifatnya membuat spiritualitasnya tumbuh, pemahaman dia tumbuh. Ini insya Allah akan memiliki sebuah pemahaman yang baik tuh dengan kematian. Minimal ada sebuah rasa pasrah yang dia dapetin. Nah, ini kan salah satu dampak positif untuk mengobati fobianya dia sendiri. Karena biasanya fobia ketakutan, fobia yang namanya fobia kematian tuh nggak suka dengan keramaian tuh nggak suka dengan dengan kesendirian, dia takut tuh kalau sendiri. Nah, bulan puasa mengajarkan kita tuh bahwasanya kita harus bahagia, kita harus ini dengan cara berbagi. Nanti pada saat menjelang Idul Fitri kita ngeluarin zakat, membersihkan. Nah, ini kan salah satu metode pengobatan langit yang sangat luar biasa nih. Oke, untuk mempengaruhi biar kejiwaan kita juga lebih fresh, better than hari-hari atau bulan biasanya gitu ya. Ada pola nggak biar kita bisa ngebagi nih? Puasa itu kan 30 hari gitu kan. Apa 10 hari pertama kita lakuin ini, 10 hari kedua ini, 10 hari terakhir ini, gitu gimana Ji? Jadi kalau misalkan untuk yang ibaratnya ngebagi gitu. Ya, kalau untuk membagi seperti itu waktunya tinggal kitanya sendiri sih yang mau membagi, yang bisa mengatur waktu dan ritmenya. Jadi kalau misalkan gue sih melihatnya adalah orang-orang yang kayak gitu memang harus butuh mentor ya. Butuh mentor kan sekarang udah banyak nih bagaimana cara puasa yang benar, petunjuk-petunjuknya kita harus ikutin itu aja Kur. Iya maksudnya gini, itu kan ada juga orang yang nggak ngikutin itu kan, atau bahkan nggak punya tuntunan, atau bahkan alir aja puasa aja. Maksud aneh dari ente nih untuk memperdalam lagi soal kejiwaan gitu ya. 10 hari pertama puasa ngelakuin ini, 10 hari kedua ini, 10 hari ketiga ini. Itu menurut ente ada nggak pola-pola yang kayak gitu tuh? Karena ada juga sih ya gue lihat ceramah gitu ya atau motivator. 10 pertama lu ini, 10 hari kedua ini, sama seperti fitness. Bulan pertama kalau untuk sebulan itu kan sama 30 hari, 10 hari lu ngelakuin ini, 10 hari ini, 10 hari ini. Gue membiasakan diri ini untuk pribadi gue sendiri dan teman-teman pada saat gue live TikTok apa segala macam, gue selalu bilang untuk membiasakan pada saat sebelum sahur dengan cara jam 3 itu kan kita susah nih kalau bangun hari bulan-bulan biasa nih untuk bangun pagi. Nah pada saat bulan puasa, bulan Ramadan ini bulan puasa bangun pagi langsung mandi Kur. Nah mandinya juga harus benar. Pada saat mandinya itu nggak langsung tiba-tiba masuk kamar mandi langsung ujuk-ujuk mandi gitu kan. Tapi siram kakinya dulu, siram pahanya dulu, siram bagian perut dan juga dada, berbatas lah ya. Nah ini adalah salah satu cara untuk membuat dan merelaksasi tubuh kita yang selama ini mungkin jarang direlaksasi. Nah kembali lagi gue bilangin bahwa jam 3 itu saudara-saudara, teman-teman sahabat-sahabat kehidupanku, ternyata dari jam 3 pagi sampai jam 5 itu ternyata itu merupakan jam tubuh organ bekerja, jam piket. Jantung, paru, ginjal, limpa itu dimulai dari jam 3 tuh mulai dia membuat sel-sel baru untuk diri kita tuh. Makanya bagus banget nih kalau misalkan buat teman-teman yang punya kendala fobia, ketakutan, apa segala macam pada saat mau menjelang sahur, coba deh. Tapi kalau fobia dia takut mandi jam segitu gimana? Ada juga kan orang yang fobia mandi malam. Nah, atau mandi itu gimana tuh? Itu kan balik lagi tentang mereka belum tahu manfaatnya kan. Kalau misalkan sudah tahu, informasinya udah masuk ke dalam pikirannya, lalu mereka meyakini bahwa ternyata mandi pagi sehat ya. Mandi pagi sehat ya. Lalu dia bikin sugesti buat dirinya dia disebut afirmasi. Pasangin niat ya lama-lama berubah tuh Gur. Oke, itu ketika kita udah ada apa namanya menggiring pikiran kan. Oke, udah menggiring pikiran. Tapi ada juga nih misalnya viewers atau teman-teman yang lain yang udah berkeluarga masih satu atap sama mertua. Kadang kan mandi malam malu Ji. Wah, anak kok mandi malam ya. Itu kalau mandi malam sekali-sekali. Tapi kan kalau tiap malam, maksudnya dia main tiap malam. Bisa.
Bisa jadi kan begitu, Ji. Makanya untuk mengatasi itu Ya gimana? nggak apa-apa lah, kalau misalkan dia niat memang betul untuk menyembuhkan fobia ini, ketakutan ini nggak masalah. Minimal kalau misalkan memang nggak mau mandi malam, wudhu lah, cuci muka Oke. sebelum sahur itu aja. Oke. Yang paling mudah Mengatasi itu ya. Ya. Mengatasinya itu. Terus sama ketika kita mandi jam-jam segitu, nggak ada istilah rematik ya. Nggak ada. Justru emang Nggak ada. emang bagus itu ya. Iya, rematik itu Nah ini gimana tuh? sebenarnya adalah penyakit yang kita hadapi kalau misalkan dengan pasca usia itu semakin usia bertambah, jarang olahraga ya. pasti- Berapa tuh? Usia berapa? Ya, Rata-rata ya kita rata-rata ngomong. kalau misalkan sudah masuk bilangan ke usia ya zaman sekarang sih nggak bisa juga dipatokan usia ya, karena zaman sekarang karena asupan makanan kita segala macam yang punya jangkut. Mostly lah, maksudnya rata-rata. Tapi rata-rata dari usia yang usia 35, 40 sudah mulai itu terasa deh tuh. Makanya usia-usia 40 kan tongkrongannya selalu ngomongin kesehatan. Beda dengan tongkrongan kita zaman-zaman dulu. Salap. Iya, Gitu lu ya. suplemen lu apaan sekarang, kok badan lu enak banget kayaknya gitu. Gitu-gitu kita omongan kita, Bro. Oke. Untuk kejiwaan juga tadi udah mandi pagi apa segala macam. Salah satunya mungkin ya kalau menurutku ya. Ada orang yang nggak berani kehilangan, dari teman-temannya. Ya, Padahal teman-teman itu atau lingkungannya itu toksik. ya. Salah satu cara biar kejiwaan kita netral, kejiwaan kita lebih wise lagi gitu ya, better ya gitu ya. Berani tuh keluar dari lingkungan yang toksik. Yes. Harus Ada yang nggak berani, bukan nggak berani ya, mungkin males Males. pulang karena nah, dia itu gimana sih? introvert gitu kan. Itu tentang kejiwaan juga. Ya, itu harus dimulai dari diri dia sendiri, dan dia harus sadari bahwa semua yang ada di dunia hukumnya cuma dua aja. Hukumnya cuma dua, saudara-saudara, salah satu kehidupan dalam dunia. Kita yang meninggal dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Jangankan temen, bayangan kita sendiri kadang-kadang meninggalkan kita kok. Bayangan kita sendiri. Iya memang. Jadi betul. kita harus sadari itu pada saat oh gua temen gue toksik banget nih, bikin begini. Ya udah, sadari aja dulu. Sadari, lambat tahun kalau kita niatkan lama-lama kita juga akan menjauh kok. Oke, kita menyadari bahwa teman-teman kita yang toksik, kita harus berani keluar dari lingkungan itu. Iya. Tapi kadang atau bahkan banyak orang nggak pandai berintrospeksi, justru cerdas banget retrospeksi menilai orang. Gimana cara menyadari kalau ternyata gue yang toksik cuy? Gimana itu? Jadi pada saat kita sadari bahwa diri kita yang ternyata toxicity itu sendiri, makanya bulan puasa ini bulan yang sangat keren banget kalau gue bilang. Kenapa? Jadi kita punya waktu nih untuk bisa melakukan treatment. Habis subuh lu jalan kaki sendiri sambil bicara sama diri sendiri. Dengan ada matahari, ya kan, matahari baru muncul, sunrise gitu kan. Itu keren banget tuh pada saat kita kena matahari, kita afirmasi dengan diri kita sendiri, kita ajak ngobrol dari tujuan hidup gua apa sih, mau gua apa sih, ini apa sih gitu kan. Itu merupakan salah satu treatment. Dan bayangin kalau misalkan lo lakuin dari hari pertama sampai hari ke-29, itu minimal lo sudah memulai sebuah habit yang baru. Karena sebuah hasil yang bagus dimulai dari sebuah tindakan yang kita ambil. Tindakan yang kita ambil menentukan sikap menentukan pola kebiasaan menentukan tentang apa yang kita akan raih. Masih dalam kejiwaan bulan puasa ya, di luar PNS atau karyawan kantor lah katakan gitu ya, orang-orang freelance nih kita masuk. Kadang kejiwaannya juga kadang keganggu lah ya. Kena mental gitu dalam arti freelance ini, wah nyari job apa segala macam nggak ada. Masuk ke gabungin orang-orang toksik. Ketika orang ini bingung nyari kerjaan atau project lah gitu ya. Ternyata dia harus berkumpul dengan orang toksik tapi menghasilkan sebuah pekerjaan, atau dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak toksik tapi ya tidak menghasilkan project, misal katakan atau kerjaan gitu ya. Itu gimana tuh? Nah, ini menarik. Cara memilah dan memilihnya. Menarik banget. Ini sama juga pengalaman gue pribadi pada saat gue dalam dunia komedi. Dulu pada saat waktu kita bulan puasa, bulan Ramadan itu kita berpikir, wah nih bulan puasa nggak ada kerjaan nih, nggak ada off air nih, lari ke sana, ke Trans, apapun itulah segala ya. macam lah, ngelihat orang-orang yang sedang syuting.
kita berpikir bisa dapat kerjaan kan gitu kan. Nah ternyata ada salah pola pikir yang selama ini gue jalanin. Salah mensugestikan sendiri gitu ya. Gue selalu berpikir bulan puasa itu nggak ada kerjaan. Dan dari situ gue stop dan gue berpikir bulan puasa itu adalah bulan yang berkah. Jadi bulan puasa apapun gue jadiin adalah bulan berkah dan dimana rezeki itu akan datang semudah hembusan nafas dan tarikan nafas. Dari situ mulai berubah tuh, ternyata sudut pandang kita merubah sesuatu. Gue selama ini berpikir bulan puasa gue gak akan dapet kerjaan nih, waduh omset gak seperti biasanya waktu kemarin tuh, gak ada MC-an, gak ada apa. Tapi pada saat sekarang ini gue jalanin sisi dari dunia praktisi kesadaran, praktisi hipnoakupuntur, gue melihatnya alhamdulillah tuh. Gue nggak pernah fokus lagi dengan apa yang gue dapetin, tapi yang gue fokusin adalah seberapa nikmat gue menikmati rasa syukur ini. Berarti kita ngerubah suggest atau sugesti. Terus berikutnya ada juga, ini sih sebenarnya banyak gue alamin dari cerita atau gue ngalamin juga gitu ya. Bulan puasa penuh dengan berkah, itu udah valid itu, itu nggak bisa diperdebatkan. Berkah dari manapun gitu ya, bukan dari sekedar duit lah ya, dari lingkungan ataupun suasana. Kadang orang dengan bulan puasa ini kejiwaannya ada yang terganggu, ada yang khawatir. Kenapa? Karena puasa udah lebaran nih ntar nih. Rata-rata maksudnya karena gue Betawi gitu ya, itu tuh harus kan ngasih THR kah atau ponakan kah atau bingkisan gitu ya istilahnya tuh. Ya alhamdulillah gue selalu ada rezeki. Maksudnya kalau ketika ada atau gue atau teman-teman lain ngerasain, waduh puasa nih lebaran gimana nih buat ngasih gini ada kayak gitu, gimana Ji cara mengatasi itu biar jiwa kita apa ya namanya stabil gitu dan bisa mendapatkan apa yang kita takutkan itu tuh. Nah, balikin lagi kepada diri kita sendiri bahwa bulan puasa itu kita disuruhnya ibadah puasa, bukan disuruhnya untuk membahagiakan orang lain dengan cara seperti itu, walaupun itu merupakan bagian dari cara kita bersyukur ya. Tapi lagi-lagi pada saat kita yakinin bulan puasa itu kita akan gampang dan mudah untuk mendapatkan itu, semesta juga akan memberikan arahan dan jalan untuk kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat. Istri, anak, baju baru, kan anak-anak nggak tahu dong tentang, nggak mau tahu, yang penting gue punya baju baru karena itu sudah menjadi sebuah paradigma di hari raya kan, kebahagiaan di hari raya, dan itu sebenarnya bisa kita akalin kan. Sebelum bulan puasa kita bisa nabung, kita segala macam. Jadi jangan disalahkan bulan puasanya pada saat lu bulan puasa, waduh sepi job nih gue nggak. Lu bulan-bulan yang sebelumnya kemanain lo rezeki lo gitu kan. Jadi sebenarnya jangan menyalahkan suatu bulan, tapi ayo belajar kalau misalkan kayak begini bagaimana cara menanggulangi. Wah tahun depan nih gue harus punya kayak gini nih, harus punya kayak gini. Dan selama pada saat lu ngejalanin dengan penuh dengan rasa pasrah, bersyukur, semuanya akan berjalan biasa-biasa gitu. Ini masuk ke terakhir, fobia. Fobia secara sains atau medis ada, tapi secara yang tidak atau yang non medis nih Ji. Fobia dengan pertanyaan. Kadang nih puasa mau lebaran, fobia pertanyaan kapan nikah. Kapan nikah? Itu gimana? Kapan nikah? Katakan maaf kayak misalnya ada cewek yang umur 30 bahkan 30 lebih belum menikah, cowok juga begitu, atau bahkan mungkin kan cowok 30 lebih belum menikah, maaf aja lah, santai aja. Tapi untuk kaum hawa, cewek, gimana biar kejiwaan dia tuh untuk menghadapi nanti selama, kan berarti kan dia nyiapinnya 29 hari Ji. Ya kan? Atau 28 hari nih untuk mencapai titik lebaran pertanyaan itu. Gila lu tuh 20 harian lebih. Kadang stres juga. Gimana tuh? Bukan hanya jomblo, tapi juga ternyata orang yang sudah pasutri ditanyain, sudah berapa anaknya? Kan kita itu gimana tuh Ji? Gini, satu, jangan terlalu serius menanggapinya. Ya, jadi karena buah hati, anak atau jodoh itu kan sudah punya rahasia Tuhan. Ya sudah dihadapi dengan rileks, jangan terlalu diambil hati. Wah, ini menjadi sebuah hal yang memalukan. Yang memalukan itu kan ukurannya kita sendiri. Kita yang memunculkan itu. Yang membingkai. Yang memframe pikiran kita, untuk gue malu nih ketemu incing gue, ketemu om gue, ketemu bule, ketemu Pak Ade, ditanyain sudah nikah apa belum, udah ditanyain anakmu piro gitu, cucumu piro, itu udah jadi frame kita sendiri, ukuran kita sendiri. Padahal relax aja nggak ada urusan, itu kan cuma hanya sekedar sapaan untuk
memulai komunikasi. Tapi pada saat kita merasa itu merupakan sebuah sindiran, ya kita sendiri yang membuat itu. Ternyata itu adalah sindiran, ya, kita sendiri yang ngegiring ke arah situ sama kayak kita baca WA, sebenarnya kan orang itu nggak mau niatan untuk nyindir lo. Tapi pada saat lo baca dan lo merasa tersindir, berarti lo sendiri yang merasa tersakiti, terzolimi. Oke. Gitu. Ya buat teman-teman lah, berarti selama pas ini tayang kan tinggal beberapa hari ke depan itu kan tinggal gimana caranya kita menggiring opini orang, omongan orang, biar kejiwaan kita stabil gitu ya. Ya kita juga doain lah, yang belum dapat jodoh, yang udah makanya gue bilang sama teman-teman sahabat satu kehidupan dan juga kita juga nih Kur, bahwa bulan puasa ini adalah bulan dimana tempatnya kita mengajukan proposal permohonan kehidupan. Jadi pada saat bulan puasa ini adalah bulan yang tepat. Kalau lu pengen punya mobil, lu pengen punya rumah, lu pengen punya renovasi rumah, pengen punya jodoh, ini nih bulan yang tepat nih. Bulan yang tepat kita mengulang-ulang merepetisi permohonan kita untuk bisa kita wujudkan. Karena momennya keren banget nih pada saat kita puasa, saat kita sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan, kita sedang bermesraan dengan Tuhan. Ini waktu yang pas banget kita mewujudkan semuanya yang ada dalam diri kita dan juga di luar diri kita untuk menjadi sebuah pencapaian kehidupan. Oke, teman-teman. Itulah tadi episode dari Orkes Jiwa. Mudah-mudahan Orkes Jiwa, obrolan kesehatan jiwa benar-benar bisa memberikan kesehatan di jiwanya masing-masing. Amin. Untuk menghadapi nanti Lebaran. Yes. Ya.